Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahdika Panugraha, dan ada juga kedua teman saya, ada Wulan dan ada juga Wisnu. Di sini kami dari D3 Keperawatan Stikes Budi Luhur Cimahi dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang hipertensi. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya akan mempromosikan kesehatan mengenai penyakit hipertensi. Apa itu hipertensi? Hipertensi ini sering disebut dengan nama lain, yaitu tekanan darah tinggi, di mana kondisi ini dapat menyebabkan komplikasi kesehatan yang parah serta dapat meningkatkan resiko penyakit jantung, stroke, dan juga kematian. Juga terdapat faktor dan resiko terhadap hipertensi. Darah tinggi ini sering kali tidak diketahui penyebabnya, tetapi ada kondisi yang dapat memicu tekanan darah tinggi, di antaranya kehamilan, kecanduan alkohol, penyalahgunaan nafsa, gangguan ginjal, dan yang terakhir adalah gangguan pernapasan pada saat tidur. Untuk gejala hipertensinya yaitu mual, muntah, kelelahan, sesak napas, gelisah, dan juga pandangan menjadi kabur akibat terjadinya kerusakan otak, mata, dan juga ginjal. Berikut ini ada 4 klasifikasi hipertensi. Yang pertama, prahipertensi, yang kedua hipertensi tingkat 1, yang ketiga hipertensi tingkat 2, dan yang terakhir hipertensi krisis. Baik, terima kasih penjelasannya dari Teteh Husnul. Mari kita sambung ke penjelasan dari Wulan dari Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan dari Prodi D3 Keperawatan Intersektor. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu Wisnu. Nah, jadi penyebab hipertensi ada 5 poin. Yang pertama ada stres. Nah, jadi stres bisa menyebabkan hipertensi karena stres dengan sendirinya menyebabkan tekanan darah tinggi jangka panjang, kecuali jika setiap kali kita stres kita memakan makanan yang berlebih, melakukan kebiasaan minum alkohol, dan kebiasaan tidur yang buruk. Semua itu dapat menyebabkan hipertensi. Nah, poin yang kedua ada merokok. Merokok menyebabkan lonjakan langsung dalam tekanan darah tinggi serta dapat meningkatkan pada tekanan darah sistolik sebanyak 4 dalam bentuk tembakau, memacu sistem saraf untuk melepas zat kimia yang dapat menyembunyikan pembuluh darah dan berkontribusi terhadap tekanan darah tinggi. Ada kelebihan berat badan, salah satunya kelebihan berat badan dan obesitas berkontribusi penyebab dari 26% kasus hipertensi pada pria, 28% kasus hipertensi pada wanita. Kelebihan berat badan dan obesitas juga menjadi penyebab 23% kasus penyakit arteri koroner pada pria dan 15% pada wanita. 4. Ada mengkonsumsi garam berlebih. Namun berdasarkan panduan umum gizi seimbang 2003, konsumsi garam tidak boleh lebih dari 6 kali atau 1 sendok teh dalam 1 hari atau dengan 2.300 mg natrium. Garam sangat erat dengan hipertensi. 1,5 sendok teh garam saja bisa menaikkan tekanan darah sistolik naik sebesar 5 poin dan darah diastolik naik 3 poin. Akhir ada kurangnya olahraga atau aktivitas fisik merupakan salah satu faktor utama terjadinya tekanan darah tinggi, terutama bila gaya hidup pasif itu dimulai dari sejak usia muda. Kegiatan fisik itu sangat penting untuk mengendalikan tekanan darah kita sebab membuat jantung lebih kuat. Jantung mampu memompa lebih banyak darah dengan lebih sedikit usaha. Makin ringan kerja jantung untuk memompa darah, sedikit tekanan terhadap arteri. Dan selanjutnya untuk pengobatan hipertensi ada 2 macam. Ada pengobatan non-farmakologis dan pengobatan obat-obatan farmakologis. Pengobatan non-farmakologis seperti kita merubah gaya hidup. Mengubah gaya hidup menjadi lebih sehat bisa menurunkan tekanan darah dalam beberapa minggu. Gaya hidup sehat yang perlu dijalani antaranya mengadopsi pola diet, mengurangi konsumsi garam, perbanyak aktivitas fisik, dan lain-lain. Nah, untuk yang kedua, pengobatan dengan obat-obatan farmakologis. Beberapa jenis obat hipertensi antaranya yang pertama diuretik, antagonis kalium, beta blocker, dan lain-lain. Untuk
penjelasan selanjutnya ada cara pencegahan hipertensi. Ada 8 poin. Yang pertama, berhenti merokok. Oleh karena itu, kita perlu menghindari rokok sebagai bentuk pencegahan terhadap hipertensi. Bila kita sudah merokok, sebaiknya kita segera berhenti merokok mulai dari sekarang. Kita dapat meminta bantuan orang-orang terdekat atau dokter. Yang kedua ada mengurangi konsumsi garam. Sebaiknya kita mengurangi konsumsi garam selain dari garam dapur atau garam meja. Makanan yang mengandung natrium tinggi diantaranya makanan kaleng, makanan kemasan, makanan olahan, makanan beku atau makanan yang disajikan, makanan ringan, serta makanan cepat saji. Untuk itu, kita sebaiknya menghindari makanan tersebut untuk mencegah hipertensi. Bila sangat dibutuhkan, sebaiknya kita cek level makanan kemasan yang kita beli dan pilih makanan dengan kadar natrium yang lebih rendah. Kurangi lemak. Sebaiknya kita menghindari makanan-makanan yang berlemak dan diet dengan seimbang. Keempat, ada mempertahankan berat badan ideal. Oleh karena itu, menjaga berat badan ideal salah satunya upaya pencegahan hipertensi yang penting. Usahakan untuk menjaga berat badan tetap ideal dengan mengubah gaya hidup jadi lebih sehat, mengkonsumsi makanan rendah kalori, dan menerapkan pola makan sehat serta berolahraga secara rutin. Ada olahraga secara teratur. Untuk mencegah hipertensi dan menjaga tekanan darah tetap normal, sebaiknya lakukan olahraga selama 30 menit dalam sehari sebanyak 5 kali dalam seminggu. Cara ini sudah cukup untuk mencegah dan mengurangi risiko hipertensi. Tak perlu memilih aktivitas yang sulit. Olahraga untuk hipertensi cukup dilakukan dengan jalan santai, jogging, atau bersepeda. Olahraga aerobik lainnya yang dilakukan pada waktu senggang. Kurangi mengkonsumsi alkohol. Tak hanya itu, alkohol adalah minuman yang mengandung kalori cukup tinggi. Terlalu sering minum alkohol tentu dapat berakibat buruk pada berat badan, terutama jika kita sudah memiliki berat badan lebih sehingga resiko terkena hipertensi pun semakin tinggi. Oleh karena itu, ada baiknya kita mengurangi minum alkohol sebanyak untuk pencegahan terkena hipertensi. Untuk orang dewasa, sebaiknya tidak minum lebih dari 2 gelas sehari. Akan lebih baik jika kita berhenti meminum alkohol, mengkonsumsi makanan yang sehat dan bernutrisi. Makanan penurun darah tinggi, terutama buah dan sayur, selain kalium, kandungan nutrisi lainnya yang dibutuhkan untuk menjaga tekanan darah yaitu kalsium, magnesium, dan serat. Selain buah dan sayur, kita bisa memenuhi dengan mengkonsumsi biji-bijian utuh atau kacang-kacangan. Dan jangan lupa juga untuk minum air putih yang cukup sebagai bentuk pencegahan hipertensi. Mengelola stres. Untuk mengelola stres, kita perlu mengetahui penyebab stres yang terjadi pada kita. Hindari, atasi, dan penyebab stres tersebut agar tidak lagi terulang pada waktu berikutnya. Selain itu, lakukanlah hal-hal yang sehat yang bisa membuat Anda rileks untuk mencegah tekanan darah tinggi seperti mendengarkan musik, meditasi, yoga, atau melakukan hobi kita. Jika kita membutuhkan bantuan, jangan ragu-ragu untuk berkonsultasi ke psikolog mengenai masalah-masalah yang berhadapan kita. Mungkin itu saja penyuluhan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.